Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ganjil akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang teknologi pengolahan pangan pemanggangan pada kacang tanah. Anggota kelompok kami adalah ada Dian Marta Harani, Ahmi Rifki Udaya, Alivia Zahia Maharani, dan Virani Ulmasito. Yang akan dibahas oleh kelompok kami adalah yang pertama, jenis produk pangan, yang kedua, pengaruh teknik pemanggangan terhadap kualitas kacang tanah, dan yang ketiga adalah pengaruh parameter pemanggangan terhadap kualitas kacang tanah. Yang pertama adalah jenis produk pangan. Kacang tanah mengandung komponen penting untuk nutrisi manusia, di antaranya adalah tokoferol, resveratrol, protein, dan aflatoksin. Kemudian, kacang tanah juga dipasarkan secara berbeda bentuk komersialnya, seperti kacang tanah yang belum dikupas, kacang tanah yang sudah dikupas, kernel, biji kacang tanah yang dipanggang, dan kernel asin. Selanjutnya adalah teknik pemanggangan. Jadi, proses pemanggangan itu memainkan peranan penting pada peningkatan warna, rasa, tekstur, dan daya terima sensori kacang tanah. Ada beberapa teknik pemanggangan yang dapat digunakan dalam pemanggangan kacang yang diantaranya yaitu pemanggangan oven, pemanggangan microwave, dan pemanggangan kombinasi yang akan dijelaskan pada slide-slide selanjutnya. Next. Yang pertama adalah pemanggangan oven. Jadi, pada pemanggangan oven ini dilakukan dengan kecepatan ventilator tinggi untuk memungkinkan kacang tanah bebas bersirkulasi dalam pemanggang yang dimodifikasi. Dalam proses pemanggangan oven ini, energi dialirkan ke dalam matriks makanan dari permukaan produk. Metode pemanggangan oven ini merupakan metode yang lambat, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu suhu udara, kecepatan udara, konduktivitas termal makanan, kepadatan makanan, dan juga panas yang spesifik. Next. Selanjutnya adalah pemanggangan microwave. Jadi, selama proses pemanggangan kacang tanah yang menggunakan proses pemanggangan konvensional, itu seringkali beberapa prosedur tidak dilakukan dengan tepat, sehingga dapat menyebabkan penurunan kualitas pada kacang tanah. Oleh karena itu, dilakukanlah pemanggangan microwave, di mana dalam pemanggangan microwave ini panas yang intens dihasilkan di dalam bahan makanan karena adanya penetrasi dan juga distribusi yang seragam saat terkena radiasi microwave. Yang akan menghasilkan laju pemanasan yang cepat dan waktu pemrosesan yang singkat. Selanjutnya, pemanggangan microwave ini energi diserap dalam volume produk makanan yang mengakibatkan terjadinya pemanasan dan penguapan internal yang cepat. Adanya penguapan internal yang cepat ini mengakibatkan adanya peningkatan kehilangan kelembapan selama proses pemanasan. Next. Yang ketiga adalah pemanggangan dengan kombinasi. Jadi, pemanggangan dengan kombinasi ini dilakukan dengan mengkombinasikan antara pemanggangan oven dan juga pemanggangan microwave. Entah itu sebagai perlakuan pertama, kemudian dilanjutkan dengan pemanggangan microwave, ataupun sebaliknya. Next. Selanjutnya adalah pengaruh teknik pemanggangan terhadap kualitas dari kacang tanah. Yang pertama adalah order activity value pada kacang panggang oven lebih tinggi dari kacang panggang microwave. Jadi dalam kacang itu terdapat tingkat volatil yang umumnya akan meningkat selama proses pemanggangan. Suatu senyawa bernama pirazin itu bertanggung jawab atas aroma kacang panggang, di mana dalam pemanggangan menggunakan oven, kadar pirazin akan berada pada kadar tertinggi dibandingkan dengan kacang panggang yang dipanggang menggunakan microwave. Hal ini berhubungan dengan perubahan-perubahan suhu jalur yang mendominasi dalam reaksi Maillard selama proses pemanggangan, yang akan mengubah konsentrasi volatil yang dihasilkan. Seperti yang telah dijelaskan tadi, kadar pirazin pada kacang panggang oven lebih tinggi daripada kadar pirazin pada kacang panggang microwave. Hal ini berhubungan dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada jalur yang mendominasi reaksi Maillard selama proses pemanggangan. Oleh karena itu, kacang panggang dengan
dengan pemanggangan microwave tidak memiliki konsentrasi volatil yang terkait dengan cita rasa yang lebih tinggi. Next. Selanjutnya adalah pemanggangan kombinasi dengan microwave dilanjutkan dengan pemanggangan oven menghasilkan warna kacang panggang yang lebih terang dan sebaliknya. Jadi, pemanggangan dengan kombinasi microwave dilakukan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pemanggangan oven, itu akan menghasilkan warna kacang panggang yang lebih terang. Sedangkan pemanggangan yang dilakukan dengan pemanggangan oven terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pemanggangan microwave, itu akan menghasilkan warna kacang panggang yang lebih gelap. Hal ini berkaitan dengan pengaruh suhu pada sifat dielektrik. Jadi, sifat dielektrik itu berhubungan dengan seberapa baik makanan dapat menghilangkan energi listrik. Semakin tinggi sifat dielektrik suatu bahan makanan, maka akan semakin banyak energi yang terserap dan semakin cepat proses pemanasannya. Next. Peningkatan suhu sebelum microwave akan meningkatkan faktor kehilangan dielektrik kacang tanah sehingga menghasilkan warna sangrai yang lebih gelap. Jadi, pemanggangan oven yang dilakukan sebelum pemanggangan microwave itu akan memberikan peningkatan suhu pada kacang tanah sebelum dilakukan pemanggangan microwave. Hal ini akan menyebabkan faktor dielektrik itu hilang dari kacang tanah sehingga akan menghasilkan warna sangrai yang lebih gelap. Next. Selanjutnya adalah pengaruh parameter pemanggangan terhadap kualitas kacang tanah. Next. Pemanggangan merupakan langkah kunci dalam prosedur pengolahan kacang tanah yang berdampak langsung pada kualitas kerenyahan, rasa, aroma, dan umur simpan dari produk. Next. Parameter dalam pemanggangan ada berbagai macam seperti suhu, waktu, dan juga metode pemanggangan sehingga harus dikontrol untuk mempertahankan warna, rasa, dan aroma serta kualitas kacang tanah agar tetap berada dalam kisaran yang dapat diterima oleh konsumen. Next. Parameter pertama adalah suhu. Suhu yang lebih rendah akan menyebabkan bau kacang yang masih mentah, sedangkan suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan aroma yang hangus, sehingga berpengaruh pada daya penerimaan kacang tanah yang dipanggang. Next. Senyawa pirazin merupakan senyawa yang membentuk rasa dan aroma. Suhu yang tepat akan membuat pengoptimalan senyawa pirazin yang dihasilkan sehingga bahan pangan menghasilkan rasa dan aroma yang disukai. Parameter selanjutnya adalah waktu. Waktu dan suhu bersamaan mempengaruhi kualitas dari kacang tanah. Peningkatan waktu pemanggangan akan memperkuat bau dan rasa kacang tanah. Pencoklatan non-enzimatik yang terjadi menghasilkan senyawa volatil pirazin yang memberi pengaruh terhadap warna dan juga rasa dari kacang. Next. Semakin lama waktu pemanggangan, maka air dalam bahan akan menurun, sehingga persentase kelembapan dan kadar air produk akan menurun dan bahan menjadi kering serta berpengaruh pada pertambahan lamanya daya simpan kacang. Next. Yang ketiga adalah metode pemanggangan. Pemanggangan dengan microwave memiliki keunggulan daripada pemanggangan konvensional. Panas yang intens pada pemanggangan menggunakan microwave akan menghasilkan laju pemanasan yang cepat sehingga efektivitas waktu menjadi lebih singkat dan juga energi yang digunakan akan menjadi lebih hemat. Kemudian pemanggangan menggunakan microwave perlu dilakukan kontrol juga terhadap daya listrik yang digunakan. Daya listrik yang meningkat pada pemanggangan akan meningkatkan kadar air, indeks pencoklatan, periode induksi, dan juga penerimaan sensorik dari kacang tanah. Next. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat
diambil dari pembahasan kali ini adalah setiap teknik pemanggangan memiliki keunggulan yang berbeda, serta terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses pemanggangan. Nah, sebelumnya kan sudah disebutkan beberapa teknik pemanggangan seperti memanggang dengan oven, memanggang dengan microwave, ataupun teknik kombinasi. Nah, pemanggangan ini memiliki pengaruh pada peningkatan warna, rasa, tekstur, dan daya terima sensorik, serta pemanggangan ini sebagai sifat pengawet yang menonaktifkan enzim pembusuk makanan, mikroorganisme yang tidak diinginkan, racun, serta kontaminan. Nah, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemanggangan juga meliputi suhu atau temperatur yang digunakan, lama waktu pemanggangan, serta jenis alat yang digunakan. Boleh di next? Nah, sekian hasil diskusi yang dapat kami paparkan pada presentasi kali ini. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.